Seorang guru honorer cantik di Cianjur, Jawa Barat bisa membagi waktu mengajar dengan memberikan makan dan pakaian terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ya, usai melakukan aktivitas lainnya, guru honorer ini setiap harinya berkeliling mencari penderita gangguan jiwa yang terlantar di jalanan. Ani Sumarni, seorang guru honorer ini adalah tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri Bunikasi 2 di Kampung Cicariang Hilir, Desa Bunisari, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sepintas, aktivitas perempuan 29 tahun ini nampak biasa saja, mulai dari pergi ke sekolah hingga mengunjungi rumah-rumah anak didiknya untuk memberikan pelajaran, khususnya para siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Selain mengajar, aktivitas Ani yaitu berjualan telur bebek, isi ulang gas LPG 3 kg, dan isi ulang air mineral. Nah pemirsa, namun di sela kesibukan waktunya, ibu dengan satu anak ini ternyata punya kegiatan lain seusai mengajar, yakni mengunjungi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di jalanan. Dengan menggunakan sepeda motornya, Ani berkeliling membawa makanan, minuman, dan pakaian yang ia beli di jalan untuk para ODGJ. Saat bertemu dengan ODGJ di jalan tanpa rasa takut, Ani langsung menghampirinya untuk memberikan makanan, minuman, ataupun pakaian. Bahkan dengan kasih sayangnya, tanpa ragu ia menyuapi dan memakaikan pakaian kepada ODGJ. Selain itu, yang lebih berani lagi, sudah beberapa kali Ani melepaskan ODGJ yang dipasung oleh keluarganya dan membawanya ke yayasan yang menangani pasien dengan gangguan jiwa. Ya, pemirsa, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa masih melekat di masyarakat. Ya, upaya memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Ani Sumarni tadi menjadi sesuatu yang berarti. Nah, untuk mendengarkan cerita lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan sang guru honorer peduli ODGJ Ani Sumarni yang sudah terhubung secara virtual dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi. Bu Ani, sebetulnya apa sih Bu yang mendorong Ibu untuk mencari dan berbagi kepada ODGJ? Utamanya ini kan Ibu langsung turun ke jalan, langsung merawat mereka. Apa yang mendorong Ibu melakukan itu semua? Mereka manusia sama dengan kita, ciptaan Tuhan. Hewan saja dimanusiakan, apalagi ini manusia sama dengan kita. Karena mereka perlu dikasihani juga, perlu diperhatikan gitu. Itu aja sih Pak, Bu, untuk mendorong saya untuk memanusiakan mereka. Oke, Bu Ani, tapi pertanyaan saya adalah begini. Orang dengan gangguan jiwa, biasanya kan mereka, kita tidak bisa membaca kondisi psikologis mereka, apalagi yang mereka di jalan dan kemudian terlantar. Bisa saja mereka reaksinya kemudian bisa marah-marah atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kemudian membuat kita takut sebagai orang awam. Tapi kenapa Bu Ani ini berani? Kenapa bisa berani untuk menangani langsung bahkan tanpa ada pendampingan misalnya dari orang rumah sakit jiwa? Iya, niatnya sih niat ikhlas, niat untuk membantu, tidak ada untuk merasa takut, karena kan ada pendekatan dulu saya untuk mengajak, berbicara dengan mereka, kalau misalnya emang mereka karena kan setiap ODGJ itu beda-beda ya sifatnya mereka gitu. Karena emang dengan awalnya niat ikhlas, ya udah dengan berani, itu aja sih. Berarti sebetulnya adalah yang ditekankan adalah pendekatannya, cara pendekatannya terhadap ODGJ yang Bu Ani temui di jalan. Bu Ani kan ini sebagai sebetulnya Bu Ani profesinya ini sebagai guru honorer. Kalau kita bicara soal pendapatan kan sebetulnya mungkin tidak cukup banyak, tapi ini Ibu dari mana Ibu asalnya bisa memberikan bantuan kepada para ODGJ ini? Dananya dari mana, Bu? Awalnya dari dana saya sendiri, terus saya share di FB dan di WhatsApp. Alhamdulillah teman-teman saya juga sekarang mau untuk menyumbangkan pakaian yang layak pakai dan makanan. Oke, artinya ada sumbangan-sumbangan juga dan orang-orang berbaik hati juga begitu ya Bu ya. Nah, saya penasaran dengan pengalaman pribadinya Bu Ani selama kemudian terjun ke jalan, memberikan pertolongan untuk mereka orang dengan gangguan jiwa. Ada pengalaman-pengalaman
apa Bu yang kemudian mungkin bisa diceritakan ke kita? Ada yang melawan mungkin, atau ada yang histeris mungkin, atau seperti apa Bu mereka? Banyak banget pengalaman yang tidak terlupakan, yaitu ODGJ itu pengen disuapin, merasa saya ini anaknya sendiri. Kadang mereka ODGJ yang seorang ibu itu menciumi saya juga. Mereka ya perlu kasih sayang, intinya mereka perlu diperhatikan. Baik. Baik Bu Ani, kita tahan dulu, nanti kita sambung-sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kita lanjutkan perbincangan inspiratif kita kali ini bersama dengan Bu Ani. Bu Ani, yang saya tahu, selain memberikan pakaian dan makanan terhadap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang ditemui di jalanan, tapi Bu Ani ini juga membantu melepaskan ODGJ yang kemudian dipasung. Ini ceritanya bagaimana Bu? Sudah berapa banyak ODGJ yang dipasung yang kemudian dibantu untuk dipindahkan oleh Bu Ani? Awalnya banyak laporan ke saya, walaupun itu dari Facebook sama di WhatsApp. Banyak sekali gitu di Cianjur ini yang dipasung. Nah, ada laporan yang masuk 3 ke saya. Waktu itu ada pemasungan pertama, pasung balok ya. Pasung balok, kita sama-sama dengan pihak kepolisian juga untuk membebaskan yang dipasung balok. Mereka dari keluarga pun juga alhamdulillah gitu, justru mau ingin di gangguan jiwa ini mau dibawa ke pulih jiwa di yayasan. Terakhir Bu Ani, saya mau tanyakan adalah sejauh ini apakah ada bantuan dari Dinas Sosial setempat untuk menangani para ODGJ yang ditemui Bu Ani di jalan, dan apa harapannya untuk para ODGJ ini Bu Ani? Silahkan. Harapan saya tidak ada ya. Pertama, tidak ada untuk dari Dinsos untuk saya turun ke jalan, dan saya inginnya dari Dinsos turun ke jalan, menertibkan lah, membawa mereka ODGJ yang di jalan untuk dikarantina, dan untuk adanya rumah full jiwa atau di Dinsos gitu, supaya juga mereka kan sama dengan kita, harus mendapatkan yang layak. Mereka juga butuh makan, sandang, dan pangan. Itu saja sih Bu, pengen ya, karena kan mereka juga harus sehat. Ya. Baik, artinya apa yang dilakukan oleh Bu Ani ini memanusiakan manusia juga. Semoga mendapatkan pahala nanti untuk Bu Ani. Terima kasih Bu Ani sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan sudah berbagi kisah inspiratifnya bersama kami.